PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Syah Kuala dengan jurusan Pendidikan Kimia. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja. Berikut cuplikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, semuanya baik? Baik, Bu. Alhamdulillah ya, kita sehat-sehat. Nah, coba lihat dulu sekitar kita, apa masih ada sampah? Sudah bersih, Bu. Udah ya? Udah bersih ya? Sudah siap untuk belajar ya? Siap, Bu. Ya, baik. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita bekerja pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Untuk hari ini kan, apa ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah pernah belajar tentang laju reaksi. Nah, di materi laju reaksi itu kita sudah pernah membahas tentang reaksi-reaksi yang terjadi di sekitar kita. Salah satu contohnya itu ada reaksi air yang berubah menjadi uap air. Nah, siapa yang tahu bagaimana prosesnya air berubah menjadi uap air? Saya, Bu. Ya, Air akan berubah menjadi uap air melalui proses pemanasan. Air yang terdapat di darat dan di lautan akan menguap karena terkena panas matahari, lalu berubah menjadi awan dan kabut langit. Ya, benar. Kemudian uap air berubah kembali menjadi air. Nah, bagaimana prosesnya? Bu, uap air dapat berubah kembali menjadi air karena terjadinya proses perubahan molekul air yang terjadi di udara, yaitu proses pengembunan, Bu. Ya, jadi untuk perubahan uap air menjadi air itu terjadi proses pengembunan. Benar sekali ya. Semuanya silakan perhatikan ke PowerPoint. Ya, di sini ada gambar orang sedang bermain jungkat-jungkit. Apakah kalian pernah main jungkat-jungkit? Pernah, Bu. Ya, tentu saja semua pernah main jungkat-jungkit ya. Terus, ini bagaimana yang terjadi jika salah satu sisi jungkat-jungkit itu terlalu berat? Tidak seimbang. Ya, bisa terjadi tidak seimbang ya. Jadi bagaimana agar terjadi keseimbangan lagi? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini ya. Yang akan kita pelajari hari ini itu berkaitan tentang konsep keseimbangan kimia. Untuk tujuan pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 5 ya. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, mengamati video tentang keseimbangan kimia, serta kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan reaksi keseimbangan dengan rasa ingin tahu. Yang kedua, melalui diskusi kelompok dan mengamati video pemodelan keseimbangan dinamis, peserta didik dapat menganalisis reaksi keseimbangan dinamis dengan rasa ingin tahu. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok dan mengamati video keseimbangan homogen dan heterogen, peserta didik dapat menganalisis reaksi keseimbangan homogen dan heterogen dengan rasa ingin tahu. Yang keempat, melalui diskusi kelompok dan pemberian LKPD, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang reaksi keseimbangan dinamis dengan aktif dan bekerja sama. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir itu melalui diskusi kelompok
video yang akan kita amati berikut ini ya. Ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu reaksi satu arah dan reaksi dua arah. Menunjukkan bahwa reaksi ini merupakan reaksi irreversibel, sehingga NaCl dan H2O yang terbentuk tidak dapat diubah kembali menjadi NaOH dan HCl. Reaksi yang berikutnya adalah reaksi dua arah atau reaksi reversibel, dan juga disebut dengan reaksi dapat balik. Nah, pada reaksi ini, produk yang terbentuk dapat bereaksi kembali menghasilkan reaktan, dan dalam perumusan reaksinya, reaktan dan produk dihubungkan dengan tanda panah dua arah seperti ini. Contoh reaksinya adalah reaksi 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Nah, dari persamaan reaksinya, kita dapat melihat bahwa tanda panah yang digunakan adalah tanda panah dua arah, sehingga reaksinya bersifat reversibel atau dapat balik, sehingga SO3 yang terbentuk dapat terurai kembali menjadi SO2 dan O2. Selanjutnya, untuk memahami makna kesetimbangan dinamis, perhatikan ilustrasi air dalam wadah tertutup berikut ini. Apabila air dalam sistem tertutup dipanaskan, maka molekul air akan menguap menjadi uap air dengan laju reaksi kita misalkan dengan V1, dan persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O liquid menjadi H2O gas. Berikutnya, karena sistem yang kita gunakan tertutup, maka uap air yang terbentuk tidak dapat keluar dari sistem dan akan mengembun atau menjadi cair kembali dengan laju reaksi kita misalkan dengan V2, serta persamaan reaksinya dapat kita tuliskan H2O gas menjadi H2O liquid. Nah, kedua reaksi yang ada. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis, yang reaksinya dapat kita tuliskan menjadi H2O liquid menjadi H2O gas dengan menggunakan anak panah dua arah seperti ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa keadaan kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan membentuk produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Maksimum sedangkan produk belum terbentuk. Setelah reaksi berlangsung, konsentrasi reaktan akan menurun dan konsentrasi produk akan bertambah, sehingga pada suatu kondisi, konsentrasi produk dan reaktan terlihat konstan, di mana reaktannya tidak mengalami penurunan lagi dan produknya tidak mengalami kenaikan lagi. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi kesetimbangan dinamis. Selanjutnya, kesetimbangan dinamis dapat dibagi berdasarkan perbedaan wujud zat-zatnya. Nah, dalam hal ini terdapat dua jenis kesetimbangan dinamis, yaitu kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kita bahas satu persatu. Untuk kesetimbangan homogen, seluruh zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang sama. Contohnya untuk reaksi N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3 ini, di mana seluruh zat yang ada sama-sama berwujud gas. Adapun untuk kesetimbangan heterogen, zat-zat yang terlibat dalam persamaan reaksi mempunyai wujud yang berbeda. Contohnya, Fe3O4 ditambah 4CO menghasilkan 3Fe ditambah 4CO2. Sudah kita amati video pembelajarannya. Ya, baik anak-anak ibu semua, silakan kerjakan LKPD ya. Silakan diskusikan bersama anggota kelompok dan tuliskan jawabannya pada LKPD, dan kegiatan ketiganya nanti dituliskan di kartu. Ya, jadi mengharapkan ini semua dapat aktif bekerja sama dalam kelompok ya. Jangan satu orang saja yang bekerja. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 4 akan mengerjakan yang mana dulu? Yang ini ya, yang di karton. Jadi kan, untuk yang di karton ini kan kesetimbangan homogen dan heterogen. Kita lihat di video ya. Apa dua artinya? Homogen sama heterogen. Wujud ya, masa atau wujud zatnya sama, ya kan? Kalau heterogen, Masa atau wujudnya berbeda. ya. Jadi dari beberapa reaksi yang ada di sini, kita tinggal lihat di sini pasanya. Yang mana pasanya, Reno? Ini ya, yang ini G, gas ya kan? Ini fase gas, kan? Ini fasenya gas semua kan? Ya, kalau fasenya gas semua, berarti ini disebut reaksi kesetimbangan homogen. Terus coba tengok ya, pertanyaan kedua. Ini aquos, berarti homogen juga. Yang ini Solid, gas. Berarti kesetimbangan
keseimbangan heterogen. Ini gampang sekali. PCl5 gas menghasilkan PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Berarti sama hasilnya ya? Ya kalau sama berarti ini disebut reaksi kesetimbangan homogen. Cepat cari cepat cari pada mana yang kira-kira beda. Iya, ini ada pasal apa? Solid tambah solid. Ya ada solid, ada gas. Berarti ini kesetimbangan. Jadi lebih paham ya, nomor 3 ya. Ini ada contoh kayu terbakar. Coba kita perhatikan, kayu dibakar ya akan berubah menjadi arang. Bisa nggak balik jadi kayu? Nggak bisa. Itu salah satu contoh dari reaksi tidak dapat balik ya. Atau apa bahasa lainnya? Reversibel atau irreversibel? Oh, tidak dapat balik. Kemudian kalau misalnya kayak tadi air dipanaskan jadi apa? Jadi uap air kan? Jadi uap. Terus kalau didinginkan lagi bisa nggak balik jadi air? Uap tadi. Uap didinginkan bisa balik jadi air. Jadi reaksinya itu bolak-balik ya. Nah, reaksinya dapat balik atau bahasa lainnya reaksi reversibel. Nah, sudah selesai? Sudah selesai pekerjaannya? Sudah, Bu. Ya, udah siap untuk presentasi? Ya, Bu. Masih semangat? Semangat. Oke, ya. Baik, Ibu kasih petunjuknya dulu. Untuk kelompok 1 dan 2, mana orangnya? Iya, kelompok 1 dan 2 itu mempresentasikan kegiatan diskusi 1 dan 2. Ya. Kelompok 3 dan 4, mana orangnya? Iya, untuk kelompok 3 dan 4 itu mempresentasikan kegiatan diskusi yang ketiga. Ya, baik. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada kegiatan 1, yaitu dengan konsep reaksi keseimbangan. Nah, pada instruksi A, kita diinstruksikan untuk menganalisis bagaimana proses terjadinya reaksi kesetimbangan. Nah, proses terjadinya reaksi kesetimbangan terjadi pada saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang sama. Biasanya, keadaan ini terjadi ketika reaksi ke depan berlangsung pada laju yang sama dengan reaksi baku. Kemudian, instruksi yang kedua, kita diinstruksikan untuk menganalisis pada saat terjadi kesetimbangan reaksi telah berhenti berjalan. Nah, pada saat kesetimbangan kimia, reaksi tidak berhenti. Reaksi maju dan reaksi mundur terus berjalan secara bersamaan dan menyebabkan perubahan mikroskopik. Kemudian, yang C, kita diinstruksikan untuk membuat kesimpulan tentang terjadinya reaksi kesetimbangan. Nah, kesimpulan yang kami dapatkan adalah reaksi kesetimbangan merupakan keadaan saat kedua reaktan dan produk hadir dalam konsentrasi yang sama. Contohnya, reaksi kesetimbangan yaitu es akan membeku jika disimpan dalam freezer atau kulkas, dan kemudian akan mencair apabila disimpan dalam suhu ruang. Ciri kesetimbangan dinamis yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Yang kedua, terjadi pada ruangan tertutup, suhu dan tekanan tetap. Dan yang ketiga, kecepatan reaksi ke arah produk hasil reaksi sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan atau zat-zat bereaksi. Dan yang kedua, analisis mengapa kesetimbangan. Ya, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya ya dari sini kami dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa kesetimbangan kimia disebut kesetimbangan dinamis? Kesetimbangan kimia disebut juga dengan kesetimbangan dinamis. Mengapa demikian? Hal tersebut terjadi karena kesetimbangan dinamis bekerja saat kecepatan reaksi pembentukan produk sama dengan pembentukan kecepatan reaktan. Bagaimana jawabannya? Reaksi kesetimbangan. Pada pertanyaan pertama, analisislah bagaimana proses terjadinya reaksi
dan homogen. Ya, jadi tinggal dilihat ya nak ya fasenya. Di situ kan jenis-jenis fase itu ada 4, ada gas, liquid, solid, ya, dan satu lagi ada aqueous. Jadi kita lihat aja di situ kalau ada sebuah reaksi kesetimbangan, reaksi kesetimbangannya itu kan ditandai dengan panah bola-balik ya. Ada reaksi kesetimbangan, habis itu dalam reaksi itu ada satu fasa yang sama, misalnya hanya ada satu fasa, misalnya cuma gas atau cuma aqueous, berarti itu kesetimbangan homogen. Kemudian kalau heterogen kita lihat mana yang fasenya itu berbeda. Misalnya dalam suatu reaksi itu ada 2 fase, gas dengan aqueous, gas dengan solid dan sebaliknya. Jadi sesuai dengan LKPD kita, dengan kegiatan 3 kita diinstruksikan untuk menganalisis kesetimbangan reaksi homogen dan heterogen. Nah, baik teman-teman bisa dilihat kembali LKPD di lembar keempat. Nah, di situ ada beberapa contoh reaksi. Di sini saya akan menjelaskan yang mana kesetimbangan homogen. Nah, yang pertama yaitu ada pada reaksi nomor 1 yaitu PCl5 gas menghasilkan PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Nah, yang artinya reaksi nomor 1 ini adalah kesetimbangan homogen. Kenapa? Karena fasenya sama-sama gas. Yang pada reaksi kedua yaitu Fe3 aqueous ditambah SCN- aqueous menghasilkan FeSCN- aqueous. Yang selanjutnya pada reaksi nomor 5 ada reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2NH3 gas. Dan pada reaksi nomor 6 ada 2SO2 gas ditambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Nah, yang mana pada reaksi-reaksi yang saya sebutkan tadi yaitu adalah kesetimbangan homogen karena fase atau wujudnya sama. Kedua adalah kesetimbangan heterogen. Apa itu kesetimbangan heterogen? Kesetimbangan heterogen adalah fase atau wujudnya berbeda. Coba kita lihat teman-teman pada LKPD nomor 3, CaCO3 solid ditambah 3CO gas ditambah CO2 gas. Yang keempat, Fe2O3 solid ditambah 3CO gas menghasilkan 2Fe solid ditambah CO2 gas. Yang 7, 3Fe solid ditambah 4H2O liquid menghasilkan Fe3O4 solid ditambah 4H2 gas. Sama semua jawabannya yang kalian kerjain? Sudah sama, sudah sesuai semua ya. Oke, sudah kembali semua ke tempat duduknya. Apakah masih semangat atau sudah ada yang naik ngantuk? Semangat, tapi lihat kayaknya matanya udah mulai ada yang ngantuk ya. Coba semuanya silakan berdiri. Ya, kita langsung berdiri. Ya, jadi kalau yang salah kita kasih hukuman ya. Kalau yang salah itu hukumannya menjelaskan kembali tentang kesetimbangan dinamis, tentang reaksi homogen dan heterogen. Sepakat ya? Sepakat. Itu mau melatih atau mengetes konsentrasi kalian ya. Jadi kita permainan kita ini bikinnya sangat sederhana. Kita hanya menunjuk bagian tubuh kita, misalnya kepala, pundak, ya kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, coba dulu sekali. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, oke kita mulai ya. Oke bisa dimulai. 1, ya 1, 2, 3. Kepala, pundak, kepala, lutut, kaki. Nah kaki udah. Kepala, kaki, lutut, pundak, kepala, pundak, kaki. Masih serius ya? Masih konsentrasi ya? Ayo kita ulang lagi. Ya kita ulang lagi ya. Pundak, kepala. Ayo. Siapa yang salah? Ada yang salah? Tidak, Bu. Gak ada ya? Gak ada yang salah. Oh masih konsentrasi semuanya. Udah ya cukup sampai di sini. Udah. Oke. Kita beri tepuk tangan. Konsentrasinya masih sangat luar biasa. Oke ya. Nah sekarang setelah kita melalui proses pembelajaran ini dari tadi, ibu ingin siapa yang berani untuk memberikan kesimpulan? Ya, Bu. Ayo, oke Sinta, kesimpulannya coba dulu. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini, kesetimbangan dinamis adalah keadaan di mana reaksi berlangsung terus-menerus dan kecepatan produk sama dengan kecepatan membentuk reaktan. Oke, baik sekali. Ayo, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya. Kesimpulan pembelajaran hari
wadah tertutup. Jadi di situ yang merupakan kesetimbangan kimia itu yang terjadi pada wadah yang tertutup tadi ya. Jadi di situ pada wadah tertutup itu proses reaksinya itu reaksi dapat balik. Jadi air dipanaskan berubah menjadi uap air. Uap airnya itu terbentuk di tutup wadah, ya kan? Kemudian ketika air tadi didinginkan, maka uap air itu tadi akan kembali lagi membentuk menjadi air. Nah, akan terjadi reaksi seperti itu secara terus menerus, sehingga itu disebut dengan reaksi kesetimbangan. Ya, reaksi kesetimbangan. Kemudian reaksi kesetimbangan ini terjadi ketika jadi laju pembentukan reaktan sama dengan laju produknya seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua itu ada kesetimbangan dinamis. Jadi kesetimbangan kimia juga disebut dengan kesetimbangan dinamis ya, sama ya. Kemudian yang ketiga itu ada kesetimbangan homogen dan heterogen. Jadi kesetimbangan homogen ini yang perlu kita garis bawahi adalah homogen, berarti wujud atau pas saja pada reaksi kesetimbangan ini adalah sama. Sedangkan yang heterogen wujudnya berbeda. Seperti itu ya, bisa dipahami? Sangat gampang materi pembelajaran hari ini ya. Baik, anak-anak sudah paham semua ya? Ya. Baik, sekarang semuanya dikumpulkan dulu LKPD-nya, buku KP-nya ditaruh aja di atas meja kalian masing-masing. Kita akan melakukan evaluasi ya. Ini ada soal yang sudah dijelaskan di awal tadi ya. Jadi itu nanti dikerjakan secara individu, ya. Jangan bekerja sama. Jangan lihat buku lagi karena kan sudah bisa memahami materinya, ya. Ada yang ngerti sih? Oke. Ya, silakan Nak ya dikerjakan soal evaluasinya. Ibu